Nah, jadi apa saja jenis-jenis dari ordered index? Ada sebutannya dense index. Ya, dense index ini adalah satu indeks record muncul untuk setiap nilai search key di dalam file. Nah, contoh misalnya ada tabel seperti ini, ya, ada namanya Brighton 217 Green 750. Nah, kemudian diambillah namanya ini, ya, namanya ini sebagai indeksnya, maka akan muncul di dalam tabel indeks seperti ini, ya. Jadi setiap indeks record, ya, setiap indeks record ini akan menyimpan setiap nilai search key di dalam file. Kalau di sini kita anggap search key-nya sebagai nama Brighton, nah maka di sini ada Brighton, ya. Kemudian pada tabel ini ada downtown, maka di indeksnya juga ada downtown. Kemudian ada Miami, maka di indeksnya juga ada Mianus, ya. Kemudian ada Perry Ridge, maka di sini juga ada Perry Ridge, dan seterusnya. Nah, jadi dense indeksnya karena memang indeksnya itu untuk setiap data record itu ada, ya, akibatnya apa? Pencarian itu menjadi lebih cepat. Nah, jadi cepat. Jadi kita mau perlu apa? Mau perlu data yang terkait dengan round hill. Udah tinggal kita cari round hill, maka dia akan langsung menunjuk ke pointer datanya yang mana? Yang ini. Jadi langsung. Ataupun mau cari tentang downtown. Nah, ini kita dapatkan di dalam indeks, kemudian pointer alamat dari recordnya yang mana? Yang ini dia. Nah, jadi akan langsung ketemu. Nah, jadi pencarian menjadi lebih cepat. Nah, tapi space yang diperlukan menjadi lebih banyak. Kenapa? Karena untuk setiap search key di dalam file tadi, nah harus kita buat indeks recordnya. Ya, jadi size ataupun space yang digunakan menjadi lebih banyak. Nah, jenis ordered index yang kedua adalah sparse index. Sparse index ini satu indeks record yang muncul, ya, hanya untuk beberapa nilai pada file. Jadi tidak semua search key-nya itu akan muncul di dalam tidak semua search key akan muncul di dalam indeks, ya. Jadi hanya beberapa saja, mungkin berdasarkan rentang nilai tertentu, ya. Jadi, nah contohnya seperti ini. Jadi untuk mencari record, kita perlu mencari perkiraan indeks yang memiliki record tersebut terlebih dahulu. Nah, kemudian sesudah kita tahu, maka jika record yang ditunjuk oleh indeks bukan record yang kita inginkan, barulah kita akan memulai proses pencarian secara sequential untuk mengakses record yang dicari. Nah, contoh misalnya seperti ini. Nah, kita ingin mencari data downtown. Nah, ternyata downtown ini tidak ada di dalam indeks, tapi dia letaknya itu di dalam Brighton. Nah, kenapa di dalam Brighton? Karena kan D, ya, D ini kan downtown D. D itu kan jelas belum sampai ke M, Mianus. Jadi letaknya pasti di dalam data Brighton ini. Maka kita akseslah pointer Brighton. Nah, kita lihat, oh ternyata bukan datanya. Barulah kita cari. Yang berikutnya apa? Sequential search. Oh, ternyata langsung ketemu. Nah, ternyata data berikutnya adalah downtown. Sequential search lagi secara sequence. Lihat lagi data berikutnya. Oh, ternyata downtown lagi. Maka di sini ya data tersebut berhasil kita akses. Nah, berikutnya hash index. Sebelumnya sudah dibahas bahwa yang hash index ini sifatnya adalah secondary index dan dia juga non-clustered index. Nah, secondary index itu adalah indeks sekunder yang dibangun dari atribut bukan kunci atau non-key field, namun dia
tersimpan tidak terurut pada file atau tabel. Nah, contohnya seperti nama pada tabel mahasiswa. Nah, jadi nama ini ya karena kan biasanya mahasiswa kita susun berdasarkan NIM secara terurut. Nah, namun namanya nanti bisa saja tidak terurut. Sedangkan non-cluster index ini tidak mengurutkan data secara fisikal di dalam tabel. Namun, non-clustered index ini akan disimpan di satu tempat, lalu tabel datanya disimpan di tempat yang lain. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau cluster itu kan mengelompokkan. Jadi di dalam, misalnya ini data, ya. Di dalam data ada atributnya, ya, atribut kuncinya. Nah, jadi kalau cluster index ya memang dia sifatnya dikelompokkan di situ juga, ya, pada tempat yang sama. Nah, sedangkan non-clustered index bedanya, jadi di sini datanya, ya, di sini adalah datanya. Nah, kemudian ada, ya, terpisah memang pada disk yang lain, terpisah, ada tempat penyimpanan khusus indeks. Nah, indeksnya ini, ya, nanti sama saja, dia akan menunjuk ke record, dia akan menunjuk ke recordnya juga. Tapi, indeksnya ini sendiri itu diletakkan di tempat yang lain, ya, di tempat yang lain. Ini yang kita sebut sebagai non-clustered index. Nah, ilustrasinya lebih kurang mirip seperti ini, hash indeksnya. Ya, jadi sifatnya ini adalah non-cluster index. Di sini rootnya, jadi dia juga bisa kita susun berdasarkan tree ya.